kita mempelajari training hari ini, tentunya kita harus tahu apa sih yang mau kita raih dari pelatihan yang durasinya kurang lebih 90 menit including tanya jawab ini. Apa aja yang bisa kita dapat dan bawa untuk aplikasi di perusahaan gitu ya. Yang pertama adalah kita akan mengetahui tentang basic konsep dari training need analysis sendiri. Jadi ketika ditanya, apa sih analisa kebutuhan training itu? Kenapa sih itu harus ada gitu ya? Apa sih fungsinya kita menggunakan TNA dalam proses penentuan kebutuhan pelatihan dan seterusnya. Kemudian kita juga mencari tahu seluruh proses yang dilakukan dalam pembuatan training analysis atau analisa kebutuhan training atau pelatihan. Jadi bukan hanya tentang departemen finance saja ya, departemen sales saja, tapi semua departemen yang ada di dalam perusahaan kita gitu ya. Jadi kalau kita bicara training activities, sebuah training dikatakan dia sudah didasari oleh training need analysis, besar kemungkinan dia akan berjalan beriringan dengan bisnis proses yang dijalani perusahaan. Dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya akan menuju satu titik yang sama, yaitu adalah company target atau KPI perusahaan. Jadi kalau Oke, selanjutnya adalah TNA atau Training Need Analysis Based on Gap Analysis. Disclaimer di awal, jika rekan-rekan mungkin merasa bahwa agak sedikit rumit ya yang TNA based on KPI. Honestly sebenarnya TNA based on Gap Analysis ini menurut Talita pribadi pada saat dulu belajar awal banget, ini juga cukup rumit atau bahkan lebih rumit dari KPI tadi. Karena yang kita lihat benar-benar pure pengecekan analisa kompetensi setiap karyawan, kemudian kita lihat standar kompetensi yang perusahaan miliki, kemudian kita analisa gap-nya ada di mana, sehingga butuh training apa. Jadi di dalam chapter ini sedikit lebih memakan pikiran kita gitu rekan-rekannya, jadi mohon tetap fokus, karena sebenarnya ketika teman-teman bisa memahami ini, applicable ya untuk apa yang rekan-rekan jalankan di perusahaan saat ini. Oke, next. So, kalau yang based on kompetensi atau yang tadi ya TNA based on gap analysis, apa aja yang harus dimiliki? Sudah jelas ini based on kompetensi ya. Kita harus familiar tentang kompetensi. Kalau tadi tentang KPI, should know-nya tentang KPI, tentang cascading KPI gitu ya. Nah, kalau kita bicara masalah gap, oke. Nah, ini Talita kasih contoh ya, biar lebih mudah memahami lagi. Sebenarnya kalau untuk kompetensi standards ini adanya di pelatihan biasanya dia tentang cara pembuatan matriks kompetensi. Teman-teman jadi harus paham itu dulu. Sebenarnya pada aplikasinya ketika teman-teman di training and development mau menggunakan kompetensi standards, harusnya kompetensinya udah ada, standarnya sudah ada. Tapi kalau belum ada dan kalian harus bikin, ini kalian harus belajar di cara membuat matriks kompetensi atau kompetensi standar perusahaan. Itu ada di topik yang berbeda dengan training hari ini. Karena TNA ini atau Training Need Analysis ini adalah menganalisa kompetensi standar yang sudah ada, bukan yang belum ada. Jadi kalau belum ada, balik lagi ke yang sebelumnya, must have. Kalau tidak punya, tidak bisa dilakukan. Gitu ya rekan-rekan ya. Jadi ini di dua kotak yang berbeda. Kalau kalian mau melakukan TNA based on gap analysis, kalian harus punya dulu kompetensi standardsnya. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Ini untuk level supervisor. Kompetensinya gabungan nih ya, antara general kompetensi dengan spesifik kompetensi. Kalau teman-teman perhatikan. Di situ ada drive, encourage, integrity, effective communication skill, interpersonal skill, itu general kompetensi di perusahaan. Ini sebagai contoh saja. Kemudian ada training management system, ada people management. Itu adalah specific requirements kompetensi untuk posisi training and development supervisor. Ya, di sini dikasih penilaian. Penilaiannya masing-masing requirements-nya masuk di angka 3. Kenapa angka 3? Karena tadi Talita sudah jelaskan,
Kalau level of kompetensi atau 5 level of kompetensi, asumsinya seseorang yang ada di angka 3, dia sudah tahu, bisa melakukan, dan tanpa supervisi.